Makmurkan antara maghrib dan isya dalam membaca surat Al-Muluk. Makmurkan antara maghrib dan isya dengan mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Makmurkan waktu antara maghrib dan isya yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Aidarus, Al-Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran. Beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghribi wal isya. Perbendaharaan yang paling mahal yang Allah berikan itu waktunya tahu kapan? Waktunya adalah antara maghrib dan isya. Hadza waktu mulia. Sehingga waktu yang mulia tidak ada orang yang bisa memuliakan waktu mulia tersebut melainkan orang-orang yang dimuliakan Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Idza ata alayya yaumun." Apabila, kata beliau, datang kepada saya suatu hari, kemudian hari tersebut tidak menjadikan saya bertambah akan ilmu agama, dan hari tersebut tidak menjadikan saya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari tersebut adalah hari sial bagi saya. Itu hari sial. Bahwa kita coba kita hitung dari hari Senin kemarin sampai malam hari ini. Bahkan kita tarik dari awal tahun kemarin, hari sial menurut kita itu seperti apa? Ini hari sial menurutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemungkinan beranggapan hari sial itu, kalau hari itu adalah hari yang kita tidak dapat daripada keuntungan dunia, hari yang mana harusnya kita mendapatkan materi kemudian kita tidak mendapatkannya, itu yang kita anggap hari sial. Padahal hari sial adalah hari yang dimana engkau tidak bertambah ilmu pengetahuan agama dan tidak bertambah kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, malam hari ini Allah menghadirkan kita di tempat ini, dan yakinilah tidaklah Allah menghadirkan kita di tempat semacam ini melainkan Allah ingin memuliakan kita semua. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya masjid, musalla, langgar, kemudian rumah, makmurkan antara maghrib dan isya dalam membaca surat Al-Muluk. Makmurkan antara maghrib dan isya dengan mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Makmurkan waktu antara maghrib dan isya yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Aidarus, Al-Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran. Beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghribi wal isya. Perbendaharaan yang paling mahal yang Allah berikan itu waktunya tahu kapan? Waktunya adalah antara maghrib dan isya. Hadza waktu mulia. Sehingga waktu yang mulia tidak ada orang yang bisa memuliakan waktu mulia tersebut melainkan orang-orang yang dimuliakan Allah. Tidak ada orang yang mengagungkan waktu yang penuh dengan keagungan tersebut melainkan mereka adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa diceritakan dahulu di Tarim Hadramaut ada seorang ayah kehilangan Ra'sul Mal. Hadza pernah diceritakan oleh Sayyidil Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah. Hadza pernah diceritakan bahwasanya guru mulia menceritakan ada di Tarim, kata beliau, di zaman dahulu ada seorang ayah sebelum maghrib kehilangan Ra'sul Mal. Apa itu Ra'sul Mal? Modal usaha. Ada modal usaha, masya Allah, kehilangan, dicari di rumah, masya Allah, dicari di lemari, macam-macam, tidak dapat. Sampai pada akhirnya han waqtal maghrib, sudah tiba waktu maghrib, hampir tiba, selesai, tidak lagi mencari, sibuk mempersiapkan untuk salat maghrib. Setelah maghrib, kebiasaan orang-orang di sana mereka menghidupkan dengan ibadah. Kebetulan di waktu tersebut ada anaknya, putranya yang menemukan Ra'sul Mal tersebut. Ayahnya lagi wirid, ayahnya lagi zikir. Nah, datang anaknya bawa, ya bu, wahai abah, ada Ra'sul Mal yang kita kehilangan tadi, yang kita cari-cari sebelum maghrib. Dikira sang anak bapaknya bakal senang, dikira sang anak bapaknya bakal gembira. Tahu-taunya bapaknya menoleh seperti ini. Gal ya waladi, coba lihat didikan. Ini didikan. Orang hebat itu karena didikannya hebat. Orang mulia itu karena memang didikannya itu mulia. Orang soleh
tidaklah mereka menjadi orang yang soleh, melainkan didikannya pun adalah didikan orang soleh. Jadi jangan mimpi kita punya anak hebat kalau didikannya pun di sana di bawah standar. Kalau madrasatul aulad, kalau ibu perannya itu adalah bagaikan sekolahan untuk anak-anaknya, tapi peran bapak adalah pimpinan dari sekolahan tersebut. Bagaimana engkau wahai bapak menaruh kurikulum dari sekolahan tersebut? Bagaimana cara sistem engkau di sana di dalam mendidik anak-anakmu? Bapaknya melihat seperti itu, dikira anaknya, bapaknya ini bakal gembira. Kenapa? Karena ini barang yang sangat berharga yang dicari-cari dari sebelum maghrib. Bapaknya mengatakan, ya waladi, wahai anakku, apa tidak ada waktu lagi engkau berbicara urusan dunia kepada bapakmu melainkan waktu antara maghrib dan isya? Syuf, ini luar biasa. Wah, kita bagaimana waktu kita antara maghrib dan isya di rumah sama istri kita, sama anak-anak kita? Adakah di sana hizbul Quran? Adakah di sana kita nih di sepanjang bulan Rajab yang tidak lama lagi Rajab bakal meninggalkan kita? Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab. Bagaimana kita di rumah? Ada pengajian, apakah kita bawa anak-anak kita untuk hadir di pengajian tersebut antara maghrib dan isya? Al-awliya was-salihin wal ulama il-amilin, tidak ada mereka itu waktu antara maghrib dan isya dalam keadaan sia-sia, tidak ada. Tidak ada dalam kamus mereka. Ini waqt syarif, ini waktu-waktu yang mulia. Waktu yang mulia. Sampai pernah diceritakan bahwasanya ada salah seorang mengadu kepada gurunya, guru, saya tidak mampu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya karena saya puasa sunnah. Saya sibuk dengan berbuka. Kata beliau, ya udah tinggalkan puasa, hidupkan antara maghrib dan isya. Tapi puasa sunnah lah, lain puasa Ramadan. Timbul kan ada puasa Ramadannya kan. Nah, puasa sunnah maksudnya. Artinya saking mulianya nih waktu. Maka seorang ayah tersebut mengatakan, ya waladi, apakah tidak ada waktu kau temukan untuk berbicara dengan ayahmu ini untuk urusan dunia melainkan waktu antara maghrib dan isya? Terdiam anaknya. Kata ayahnya, kalau begitu kau keluar dari rumah, cari adab dan cari ilmu. Dan dahulu kata Sayyidil Habib Umar, bahwasanya tidak ada yang paling menyakitkan seorang anak melainkan ketika dia berjauhan dari orang tuanya. Coba lihat didikan. Dari karenanya alhamdulillah malam hari ini, ya Rabb, mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka selama mereka mau meminta ampun kepada Allah. Bala itu tidak akan pernah turun melainkan karena dosa, dan tidak terangkat melainkan dengan istighfar. Sampai kalau tidak salah Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan, saya mengetahui dosa saya melalui bagaimana perilaku himar saya. Kan dulu tunggangan orang himar. Ketika himar tersebut tidak patuh dengan Ibrahim bin Adham, kemudian tidak menuruti apa yang diinstruksikan oleh Imam Ibrahim bin Adham, di situ saya tahu, kata beliau, saya punya dosa. Dari karenanya kalau kita melihat, masya Allah, macam-macam lah yang kita lihat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Wa qala ta'ala, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan Allah berfirman, wa man ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan kejahatan, aw yadhlim nafsahu, ataupun dia menzalimi dirinya. Ini kita semua banyak zalim, Pak, banyak menzalimi diri kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah ya Rabb. Tidak ada manusia sejatinya, ini sejatinya tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Kita mengakui tidak ada.
kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya khilaf, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Kita semua punya kesalahan. Namun tahukah manusia yang terbaik adalah manusia yang mau kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya, menyesali apa yang dia perbuat, memperbaiki kesalahannya tersebut, dan mempunyai tekad untuk tidak mengulangnya lagi. Ada. Wabil khusus kita yang berada di bulan Rajab, yang malam ini sudah malam keberapa nih? Malam berapa? Malam 23. Malam 23. Artinya apa? Seminggu lagi Ramadan Rajab bakal meninggalkan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan diterima semua amal ibadah kita. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Ramadan kata beliau, bulan Sya'ban bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Dan ulama menganjurkan kepada kita di bulan Rajab ini untuk memperbanyak istighfar. Untuk memperbanyak istighfar. May ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Siapa orang yang melakukan kejahatan atau dia menzalimi dirinya. Bagaimana seseorang menzalimi diri? Seseorang menzalimi diri dengan memperturutkan syahwat. Seseorang menzalimi dirinya dengan mengabaikan kewajiban. Seseorang menzalimi dirinya dengan melanggar segala apa yang diharamkan oleh Allah. Seseorang menzalimi dirinya ketika dia keluar dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada zalim terhadap dirinya. Dan ketika kita menzalimi diri kita, ini kita semuanya zalim. Tahu apa yang kita harapkan? Tidak ada yang kita harapkan, Pak, Bu, hadirin hadirat, dan yang menyaksikan acara ini dan kemanapun suara ini sampai, kita ini semuanya zalim terhadap diri kita. Dan hanya dua yang kita harapkan dalam hidup ini. Apa? Yang pertama ampunan, dan yang kedua adalah kasih sayang Allah. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah dalam hidup ini, rugi kita. Rugi. Sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun usahamu, sebesar apapun bisnismu, apabila kita tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Dari karenanya Allah mengajarkan doa di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila dua ini tidak kita dapatkan, nah terus bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya cuma satu. Bagaimana caranya? Caranya adalah ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menteladani Nabi Muhammad, ketika seseorang benar-benar mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bakal mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Nih, cari tahu bagaimana Nabi Muhammad di bulan Rajab. 22 hari yang lalu mungkin kita tidak tahu menau. 22 hari yang lalu mungkin kita biasa aja. Akan tetapi tahukah Nabi Muhammad di bulan Rajab seperti apa? Dari malam pertama bulan Rajab, beliau telah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa beliau. Bayangkan. Dari malam pertama bulan Rajab, 22 malam yang telah lalu, beliau telah berdoa, Ya Rabb, berkahi saya di bulan Rajab, begitu juga berkahi saya di bulan Sya'ban, sampaikan usia saya sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Begitu rindunya beliau dengan bulan suci Ramadan. Ya Rabb, mudahan panjang umur, sehat afiat. Kemudian pernah suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau pernah ditanya, akana sallallahu alaihi wasallam yasumu min Rajab? Ini kalau kita ingin tahu bagaimana Nabi Muhammad di bulan Rajab. Ditanya Abdullah bin Umar, apakah Nabi Muhammad berpuasa di bulan Rajab? Apa jawab beliau? Jawaban Abdullah bin Umar, beliau menjawab, na'am wa yusyarrifuh. Nih,
Kalau kita ingin dapat ampunan dan kasih sayang, ikuti Nabi Muhammad. Naam wa yusyarrifuh. Ketika beliau ditanya apakah Nabi Muhammad berpuasa di bulan Rajab, dijawab iya, dan bahkan beliau memuliakan bulan Rajab. Bagaimana cara kita memuliakan bulan Rajab? Al-Quran telah mengatakan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan itu ada 12 bulan dari semenjak diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, Ashhuril Hurum, bulan istimewa, bulan yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan 4 bulan tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad. Bulan yang pertama adalah bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Kemudian yang ketiga Dzulqa'dah, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, dan yang keempat adalah Al-Muharram. Ada 4 bulan. Allah berpesan 4 bulan tersebut apa? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Padahal kezaliman di bulan manapun kita diharamkan, namun khusus 4 bulan ini awas, jangan kalian berbuat zalim. Maka dari karenanya ulama mengatakan ini bulan Rajab adalah bulan kita bercocok tanam, bulan Sya'ban bulan kita memupuk, dan bulan Ramadan bulan kita memanen. Apa yang akan dipanen kalau tidak ada yang ditanam? Makanya biasakan bulan Rajab, Masya Allah, puasa yang bareng 1 hari, ya Allah bismillah puasa. Apalagi nih di depan kita tanggal merah banyak, Masya Allah. Sama Rebu, cari bareng 1 hari, bismillah, 1 hari puasa di Ashhurul Hurum. Ya imma tanggal 20 atau 29, kapan, bismillah, biasakan puasa. Nanti bulan Sya'ban datang, biasakan lagi puasa, sehingga masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa di dalam itu semua. Sedekah biasakan, baca Al-Quran biasakan, ke masjid sholat berjamaah biasakan, berdiri lama biasakan. Kenapa? Karena kita bakal sholat tarawih. Ya Rob, mudah-mudahan panjang umur kita seberata insyaallah. Biasakan sholat subuhnya, bismillah. Qiyamul lailnya biasakan, sebelum subuh bangun, bismillah, munajat, ya Allah, ya Allah. Begitu, bareng 1 hari. Kalau orang-orang dahulu, Masya Allah, puasanya Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, Ramadan 1 bulan, 3 bulan berturut-turut, Masya Allah. Tuh, muliakan bulan Rajab, muliakan bulan Rajab. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, siapapun orang yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, jauh lebih besar kasih sayang Allah. Sebanyak apapun kesalahan kita, jauh lebih luas ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah doa, siapa yang membaca doa ini sebanyak 3 kali, segala dosanya diampuni Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunan Engkau jauh lebih luas dari dosa kami. Wa rahmatuka, dan kasih sayangmu, arja indana min a'malina, dan kasih sayangmu lebih kami harapkan melebihi dari amal kami. Amal kita, Pak, ya Allah, sholat maghrib kadang-kadang ya jasad kita yang di masjid, hati kita di luar. Sholat isya nantinya, Masya Allah, jasad kita di sini, hati kita di luar. Yang kita harapkan rahmatnya Allah. Nah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu. Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun sama Allah. Apa kata Allah? Yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan menemukan Allah itu maha pengampun dan maha mengasihi. Dosanya diterima, dosanya diampuni, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man lazimal istighfara, siapa orang yang melazimkan akan istighfar, istiqomah.
Istiqomah, istighfar. Dalam sehari berapa? Nabi kita Muhammad dalam sehari tidak kurang 100 kali. Nah, istighfar itu macam-macam sigatnya. Tapi yang lebih banyak pahalanya adalah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Karena Al-Quran mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah engkau kepada Allah untuk dosamu, dan jangan lupa mukminin dan mukminat. Satu kali kita membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, pahala yang Allah berikan sejumlah bilangan mukminin dan mukminat. Jumlah yang sangat luar biasa. Begitu. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina. Apalagi sebelum tidur, Nabi kita Muhammad mengatakan, siapa orang yang membaca ini istighfar sebelum tidur 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali, dosanya diampuni oleh Allah, wa in kanat misla zabadil bahr, meskipun dosanya sejumlah buih yang ada di lautan. Ya Allah, beruntung kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Allah seperti itu karena Allah sangat sayang sama kita. Istighfar. Tapi masalahnya sebelum tidur macam-macam, hayalan, impian dan lain sebagainya, sehingga adab-adab tidur terabaikan. Tuh, tasbih Sayyidatuna Fatimah jangan ketinggalan. Ajarkan kepada perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita, kalau ingin besok dikumpulkan di bawah naungan Sayyidatuna Fatimah, salah satu caranya adalah jangan pernah tinggalkan tasbih beliau sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan orang yang mengamalkan tersebut secapek apapun dia, karena kegiatan kita banyak, dari bangun tidur dari jam 7:30 sampai malam, capeknya luar biasa. Apabila kita mengamalkan tuh tasbih, Allah akan hilangkan capek tersebut. Ada tasbih yang diberikan langsung oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai Sayyidina Ali mengatakan, semenjak saya menerima itu tasbih dari Nabi Muhammad, saya tidak pernah meninggalkannya, meskipun saya kelupaan ketika mau tidur, bangun tidur tengah malam saya baca. Tuh. Karena amalan itu yang kita cari istiqamah, ya, istiqamah. Wa Rasul mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah, meskipun itu sedikit. Meskipun sedikit tapi istiqamah, itu paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha. Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan akan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah jadikan baginya dari setiap kesedihan akan Allah hilangkan. Allah angkat segala kesedihannya. Apalagi kita di dunia ini, ya Allah, dunia ini memang begitu, Pak. Tapi ketahuilah, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia, semuanya bakal hilang, semuanya bakal pergi dari kita. Yamur, dia akan berlalu seperti berlalunya awan. Coba lihat awan, dari tadi pagi hujan, kemarin juga hujan, tapi apakah selamanya hujan? Apakah selamanya mendung? Tidak, semuanya akan berlalu. Begitulah permasalahan hidup di dunia. Begitu juga kita lagi bahagia, lagi senang, dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Kebahagiaanmu tidak akan pernah langgeng. Semuanya sayamur, dia akan pergi. Begitulah dunia. Senang dan sedih itu silih berganti. Nah, sekarang kita sebagai seorang hamba, ketika engkau diberikan nikmat dan engkau bahagia, maka jangan pernah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau tidak lupa kepada Allah, ketika mendapatkan sebuah nikmat dan ketika kita merasakan kebahagiaan, di waktu kita mendapatkan sebuah permasalahan, Allah tidak akan pernah mengabaikan kita, ditolong kita. Dari karenanya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah ketika dalam keadaan sempit, jangan pernah kita melupakan Allah ketika kita dalam keadaan senang dan bahagia. Dalam keadaan senang, begitu juga sehat. Ini Masya Allah sehat. Apakah selamanya sehat? Lah, pasti ada sakit.
Ya alhamdulillah garing. Kenapa jadi alhamdulillah? Kada ada keturunan Firaun. Kan Firaun kada pernah garing. Selismaan dia kada pernah Firaun. Masya Allah. Maka dari karenanya igtanim khamsan qabla khamsin. 5 perkara ini jaga. Gunakan sebelum datang yang 5. Artinya apa? Itulah realita kehidupan. Kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang kita sakit, kadang kita sehat. Masa muda bakal berlalu, kan datang masa tua. Dan yang terakhir, kematian pasti akan datang. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Semuanya bakal menemui titik terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebanyak apapun hartamu, seluas apapun rumahmu, setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, ketika ruh keluar dari jasad, semuanya tidak ada nilainya lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La ilaha illallah. Mudahan kita husnul khatimah. Sebaik-baik bekal dalam menyambut kematian adalah ketakwaan kepada Allah. Jangan kita lalai darinya. Karena tidak ada tempat di dunia ini yang mampu menyelamatkan kita dari kematian. Kalau udah datang saatnya, tidak bisa ditunda. Sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, tidak pengaruh dengan kematian. Kemanapun engkau pergi, wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, kematian yang kau lari darinya, kemanapun kita lari, kematian yang akan menemuimu, bukan kita dikejar. Kan kalau orang dikejar seperti ini dia lari dikejar. Tapi kemanapun engkau lari, fa innahu mulaqikum, dia akan menemuimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, engkau dikembalikan kepada Allah untuk apa? Fayunabbi'ukum, memberitahukan kepada engkau tentang apa yang dulunya kau lakukan selama di dunia. Beruntung mereka yang faham dan mengerti sehingga mempergunakan sisa umur yang diberikan Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa min kulli dhigin makhraja. Siapa orang yang melazimkan akan istighfar, tadi yang pertama, segala kesedihannya dihilangkan, segala kesempitan akan diberikan jalan keluar. Permasalahan ini itu istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki kepadanya min haits la yahtasib, dari sekira-kira dia tidak menyangka datangnya dari mana tuh rizki. Ada cerita di zaman dahulu, Al-Imam Hasanul Basri datang, ketika Imam Hasanul Basri sedang duduk, datang tamu mengadu kepada Imam Hasanul Basri, ya Imam, kemarau udah panjang, udah lama tidak hujan, sudah lama tidak hujan, bagaimana wahai Imam, apa solusinya? Kata beliau, perbanyak istighfar. Tidak lama datang lagi tamu mengadu lagi, ya Imam, saya mengadu akan kefakiran yang menimpa saya, rezeki saya macet, bisnis saya tidak semulus yang dulu, saya fakir, apa solusinya? Istighfar, perbanyak istighfar. Datang lagi yang ketiga, wahai Imam, saya udah menikah lama, istri saya tidak pernah istri saya masih belum mengandung, masih belum bisa hamil, bagaimana solusinya? Istighfar, perbanyak istighfar. Datang lagi, ya Imam, nih tanah udah mulai mengering, sehingga tanaman apapun yang ditanam kalau tanahnya kering tidak akan pernah bisa tumbuh. Artinya apa? Semua tumbuh-tumbuhan pada mati. Apa solusinya?
istighfar. Datang lagi yang terakhir, wahai imam, sungai-sungai sudah pada mengering, apa solusinya? Istighfar. Orang dulu begitu, permasalahan urusan dunia dan akhirat datangnya pada ulama, solusinya di situ. Nih dari 5 penanya jawabannya cuma 1. Yang hadir bingung. Kalau kita zaman sekarang mungkin langsung sangka buruk dengan guru. Kenapa ini gurunya? Beli manang betakun sebuting aja jawabannya. Kada ada jawaban lain lagi ya? Masya Allah. Tapi orang dahulu hatinya bersih, menyerahkan semuanya kepada seorang ulama, sehingga ada yang mengkonfirmasi kepada Al-Imam Hasanul Basri, ya Imam, ajibna lak ya Hasan, sungguh kami kagum dengan engkau. Yang bertanya macam-macam permasalahannya, tapi jawabannya cuma 1. Apa hikmah di balik istighfar? Coba lihat orang dulu. Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah memvonis, tidak merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Datang kepada beliau menanyakan apa hikmah di balik istighfar. Lihat apa jawaban Al-Imam Hasanul Basri. Ini menandakan apapun yang dilakukan ulama itu pasti ada referensinya, pasti ada marja'iyahnya. Tidaklah mereka melakukan suatu amalan melainkan ada sandaran dalilnya, ada sandaran kitabnya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ama gara'tum gaulallahi subhanahu wa ta'ala. Jawaban saya istighfar itu, tahukah apa di balik istighfar? Apakah kalian tidak membaca firman Allah di dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nih, kita kadang-kadang baca Al-Quran, Masya Allah, hanya sekedar membaca, ya syukur-syukur membaca. Ada di antara kita 1 kali 24 jam kada pernah berawaan dengan Al-Quran. Berawaan aja kada, Assalamualaikum, kada ada juga berana Al-Quran, Masya Allah. 1 kali 24 jam. Rumah orang muslim, rumah orang yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, rumah yang di sana banyak pajangan-pajangan foto para ulama, tadi tidak pernah terdengar Al-Quran di dalamnya. Tahukah, rumah yang tidak terdengar Al-Quran di dalamnya kebaikannya minim dan paling banyak kejahatan di dalamnya, penghuninya pun sumpek di dalamnya. Tapi kalau rumah yang dibacakan Al-Quran, kebaikan dan keberkahannya melimpah, segala keburukan dijauhkan oleh Allah, dan penghuninya pun merasa adem, tentram, tenang di dalamnya. Makanya kalau kita masuk ke rumah orang-orang soleh, adem, tentram, tenang, Masya Allah. Masuk masjid tenang, dengar pengajian tenang. Saking tenangnya, ia mengantuk sedin teguring. Masya Allah. So, tenang, baca Al-Quran. 1 hari ada 1 halaman, atau 1 lembar, atau 2 lembar. Bismillah, rutinkan. Ambil bahagian kita dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran hidupnya akan sempit. Orang yang jauh dari Al-Quran hidupnya tidak akan pernah barokah. Orang yang jauh dari Al-Quran hidupnya tidak akan bahagia. Nah, seandainya kita mengadu, saya tidak bisa baca Al-Quran, belajar. Oh, saya malu, tidak ada kata-kata malu dalam kebaikan. Belajar, cari guru privat, datang ke rumah, baca Al-Quran. Begitu. Faqultu astaghfiru rabbakum. Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kepada Allah Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Apa balasannya? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah hujankan, Allah hujani kalian dengan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kalian harta yang banyak. Wa banin, kemudian anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberikan kebun-kebun yang subur kepada kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai kalian bakal mengalir air di dalamnya. Mungkin sudah sampai waktu Isya, mungkin azan dulu. Setelah azan kita teruskan 10-15 menit. Setelah itu salat Isya berjamaah. Azan dulu, bismillah.
الله أكبر 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 الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الصلاة حي على الفلاح قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung kata Nabi Muhammad. Masya Allah, mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Siapa yang beruntung ya Rasulullah? Galathum tuba liman wajada, bagi orang yang menemukan fi sahifatihi, dalam lembaran catatan amalnya besok di hari kiamat, yaitu adalah istighfaran katsira, banyak istighfar. Istighfar tidak perlu di sana kita bersuci. Naam, perempuan yang lagi haid umpamanya, boleh baca istighfar? Boleh. Boleh istighfar. Perempuan yang sedang halangan, boleh solawat kepada Nabi Muhammad? Boleh. Nah, jadi masalah. Istighfar tidak perlu kita menghadap kiblat, tidak perlu kita dalam keadaan suci. Istighfar. Tuba kata Nabi Muhammad, beruntung orang yang ketika menemukan catatan amalnya besok di hari kiamat, ternyata yang paling banyak adalah istighfar. Dan kita semuanya punya catatan amal. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Dalam Al-Quran, tiap manusia, kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalgahu mansyura. Disebarkan nantinya catatan amal.
Ada yang ngambil tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang dengan punggungnya, tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Dan di dalam catatan amal tersebut disebutkan dalam surah Al-Kahf, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dalam Al-Quran, yang kecil, yang besar tidak tertinggal, semuanya ada. Sekecil apapun kebaikan kita ada, begitu juga sebaliknya, semuanya ada. Maka dari karenanya hidup jangan dianggap main-main. Ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara ini. Kita cuma mampir di sini, tidak ada yang selamanya. Nabi kita Muhammad yang paling mulia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad bersabda, man qala astaghfirullah fi yaumin 70 marrah. Masya Allah. Siapa yang membaca tiap hari astaghfirullah, cuma itu aja, astaghfirullah, astaghfirullah, 70 kali dalam sehari, 70 kali dalam sehari. Apa kata Nabi Muhammad? Ghafarallahu lahu 700 dzambin. Allah ampuni 700 dosa. Ya, makanya ulun baca kitab. Makanya dulu antara maghrib isya kita baca kitab aja. Kitab Nasaihud Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dapat barokahnya kita. Mungkin biar dari habis salat isya, dari sini ke pintu mungkin lebih 70 kali astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Insyaallah. Mudahan dapat taufik insyaallah. Tinggal taufiknya aja lagi. Di manakah taufiknya nih, kata alhamdulillah. Tinggal taufiknya aja lagi. Bujuran tinggal taufiknya aja lagi. Sudah tahu, sudah bacaannya ada. Kita tahu, sudah tinggal taufiknya. Man gala astaghfirullah fi yaumin 70 marrah. Siapa yang membaca astaghfirullah dalam satu hari 70 kali. Ghafarallahu lahu 700 dzambin. Allah ampuni 700 dosa. Wa qad khaba 'abdun au amatun yudhnibu fi yaumin wa lailah. Sungguh rugi, sungguh binasa seorang hamba, baik laki ataupun perempuan, melakukan dosa sehari semalam melebihi dari 700 kali. Ada kita satu hari itu. Masya Allah. Belum lagi tadi kita sebelum menutup wirid maghrib, la ilaha illallah, itu keistimewaannya luar biasa. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, dia panjangkan, dia angkat, dia panjangkan, la ilaha illallah, Allah ampuni dosanya 4000 dosa. Jika 4000 tersebut, apalagi kita baca tadi 3 kali, 3 kali 4 berapa? 12.000. Sholat sehari 5 kali, 12.000 kali 5 berapa? Amunnya sembahyang 12.000. Ya sembahyang jua pang, cuma munnya berjamaah. Berjamaah jua pang munnya bewirit. Bewirit jua pang munnya sampai habis. Sampai habis jua pang munnya kada guring. 12.000 kali 5 berapa? Berapa? 60.000. 60.000, bayangkan, ada kita dalam satu hari punya dosa 60.000 lah, 4.000 aja langsung ditransfer. Seandainya masih ada limitnya, tahu kemana ditransfer? Yang dapatnya siapa? Keluarga sama jirannya. Keluarga sama jirannya dapat, dosa keluarganya diampuni, jirannya diampuni, masih ada limitnya. Kenapa? Karena dalam satu hari tadi berapa? 60.000, 60.000, yang lain pada dapat. Masya Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad mengatakan, Iblis laknatullah alaih. Ini musuh kita iblis, musuh bebuyutan, min abina Adam. Apa kata iblis? Wa izzatik wa jalalik, demi keagungan dan kemuliaanmu wahai Tuhan, la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim.
demi kemuliaan dan keagungan-Mu wahai Allah, saya tidak pernah capek terus menggoda hamba-hamba-Mu selama ruhnya masih ada di jasad. Hati-hati. Itu iblis macam-macam. Tapi bagaimana kasih sayang Allah dengan kita? Apa kata Allah? Fagalallah wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la barihtu aghfir lahum mastaghfaruni, saya senantiasa mengampuni dosa mereka selagi mereka mau meminta ampun kepada saya. Ini masalahnya kita, Pak, mau apa tidak minta ampun, apalagi di waktu sahur. Paling indah ungkapan di waktu sahur adalah istighfar, sehingga dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wabil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah. Dari karenanya, menutup pertemuan kita pada malam hari ini, tidak ada wirid zikir yang paling bermanfaat di akhir zaman melebihi daripada dua ini, istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.